perang Barbarossa dengan Pearl Harbor dan juga Penghabusan Berlin. Sebenarnya pasti penasaran kan? Nah, lihat seputar video selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu nih, Perang Dunia Kedua itu apa? Apa yang kalian pikirkan mengenai Perang Dunia Kedua? Adakah yang bisa menjawab? Aku ingin jawab. Jadi Perang Dunia Kedua itu seperti sebuah perang yang besar di abad 20 yang melibatkan banyak negara-negara di dunia. Nah, betul sekali, tapi jawabannya belum spesifik. Adakah yang ingin menjawab lagi lebih detail? Aku mau jawab. Jadi perang dunia ini dibagi menjadi dua kubu, yaitu kubu poros dan kubu sekutu. Kubu poros ini beranggotakan negara-negara yaitu Jerman, Italia, dan juga satu-satunya negara di Asia yaitu Jepang. Sedangkan dari pihak sekutu beranggotakan negara-negara seperti Uni Soviet, Britania Raya, Tiongkok, dan juga negeri paman Sam yaitu Amerika Serikat. Apa saja yang terjadi pada perang dunia kedua? Tentu saja pada 1939, saat itu Jerman memamerkan taktik perang yang sama sekali baru yang disebut Blitzkrieg, atau disebut juga dengan perang kilat. Dalam Blitzkrieg tidak dikenal adanya pertahanan statis berupa parit ataupun benteng. Pertahanan terbaik dalam strategi ini adalah gabungan pasukan yang terus bergerak saat melakukan penyerangan. Loh, kok apa tujuan Jerman melakukan Blitzkrieg yang menjadi awal mula Perang Dunia Kedua? Lalu, negara manakah yang menjadi sasaran Jerman pertama, dan kenapa Jerman menyerang negara tersebut? Tentu saja tetangga sebelahnya, yaitu Polandia. Alasannya sih banyak, dan salah satunya menyangkut tentang kebalas dendaman Jerman terhadap kekalahannya di Perang Dunia Pertama, dan membuktikan kepada dunia bahwa Jerman itu bisa. Memangnya sebelumnya Jerman terpuruk kah? Tentu saja, sebelum Perang Dunia Kedua terjadi, Jerman itu menjadi salah satu negara miskin di dunia. Bahkan kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, Jerman harus membayar hutang perang kepada negara pemenang. Hanya itu saja kah? Tidak hanya itu saja, mata uang Jerman juga saat itu juga menjadi mata uang yang tak berguna. Masa itu membeli sepotong roti saja dihargai dengan berjuta-juta mark. Orang harus membawa sekupok uang untuk membeli satu barang saja. Wah, pantas saja. Apakah Jerman melakukan perubahan terhadap tekanan yang dialaminya? Tentu saja Jerman membentuk partai yang bernama Nazi. Jerman yang saat itu dipimpin oleh diktator yang bernama Adolf Hitler, yang salah satu tujuannya adalah menekankan kemurnian ras Jerman terhadap ras Yahudi, ras Slavia, dan lain sebagainya, dengan cara pembantaian massal. Ngomong-ngomong soal kemurnian ras, apa alasan Jerman melakukan itu? Kita ambil satu contoh saja ya. Saat Perang Dunia Pertama, Yahudi pernah ada propaganda bahwa suatu saat Yahudi akan menguasai dunia. Yahudi tak pernah membantu Jerman di masa Perang Dunia Pertama, dan juga kaum Yahudi menguasai perekonomian Jerman. Nah, maka dari dasar itu, Jerman melakukan genosida massal yang bernama Holocaust saat Perang Dunia Kedua. Oh, saya jadi ngerti sekarang. Tapi ngomong-ngomong, jelaskan lagi tentang invasi Blitzkrieg itu. Jadi, saat Jerman melakukan Blitzkrieg ke Polandia, akan tetapi invasi itu ditolak oleh negara-negara pemenang dunia pertama seperti Inggris dan Prancis. Atau dalam kalimat singkatnya, jika kamu menyerang dia, maka kita menyerang kau juga. Akan tetapi, Jerman tidak mau mendengar mereka. Nah, sejak saat itu, kebanyakan negara-negara pemenang Perang Dunia Pertama ikut ambil adil untuk menyatakan perang dengan Jerman. Lalu bagaimana dengan Uni Soviet? Dia ikut ambil adil kah dalam Perang Dunia Kedua? Tentu saja, dan coba ingat kembali, saat Jerman berhasil menguasai Polandia, Jerman pun menyerang ke wilayah Uni Soviet dalam peristiwa Barbarossa pada 22 Juni 1941. Saat itu, Jerman mengerahkan 5 juta tentaranya ke daerah dingin Uni Soviet. Jerman ternyata celaka juga ya. Semua tempat yang dia kuasai. Tentu saja, karena ambisi mereka, gak hanya Jerman loh. Saudara porosnya Italia dan juga Jepang berambisi menguasai dunia dengan pahamnya. Italia dengan bantuan Jerman juga berambisi menguasai Afrika dengan jenderal yang terkenal bernama Erwin Rommel yang dikenal dengan si rubah gurun. Dan juga Jepang yang berambisi menguasai Asia dalam Perang Pasifik dan mengalahkan Amerika Serikat dengan jenderal angkatan lautnya yaitu Jenderal Yamamoto. Bukannya Amerika Serikat atau ada perang apa Jepang berambisi mengalahkan Amerika? Itu hanya bertahan sampai akhir tahun 1941.
setelah Jepang membutuhkan banyak sumber daya alam dan manusia untuk kebutuhan perangnya. Jepang menyasar ingin menguasai Asia Tenggara karena menurut mereka Asia Tenggara adalah harta karun bagi mereka. Wah, sepertinya ini pembahasan yang menarik. Aku ingin tahu mengenai awal mula keterlibatan Amerika dalam Perang Dunia. Nah, ternyata awalnya adalah penyerangan Jepang terhadap Amerika Serikat pada akhir tahun 1941 di pangkalan militer Pearl Harbor di Hawaii, yang membuat Presiden Franklin Roosevelt membuat pengumuman resmi bahwa negaranya ikut ambil adil untuk melawan kekuatan poros di front Asia maupun front Eropa. Setelah Jepang berhasil menghancurkan Pearl Harbor, apa yang dilakukan Jepang selanjutnya? Usah jauh-jauh di luar, kita lihat dulu di Indonesia. Indonesia mengikut andil dalam Perang Dunia Kedua kan? Lalu kemanakah Indonesia berpihak sekutu atau poros? Indonesia saat itu belum merdeka dan ikut ambil dari negara yang dijajahnya, yaitu Jepang. Saat Jepang menguasai Asia Tenggara. Wah, kan tunggu dulu. Sebelum Jepang datang ke Indonesia lewat Tarakan pada tahun 1942, kan sebelum Indonesia dijajah sama Belanda itu. Nah, Belanda nggak ikut ambil adil untuk mempertahankan jajahannya dari invasi Jepang ke Indonesia. Pertanyaan bagus. Belanda sebenarnya mempertahankan wilayah jajahannya. Akan tetapi perlawanannya tidak sekuat yang kita bayangkan. Karena saat itu Belanda diinvasi oleh Jerman di front Eropa dalam peristiwa pengoboman Rotterdam. Wah, setelah pendudukan Jepang di Indonesia, apa yang terjadi di Eropa dan Afrika selanjutnya? Nazi Jerman banyak menguasai dan menginginkan wilayah di front timur Eropa yaitu Polandia, Uni Soviet, dan juga front barat yaitu Prancis, Inggris, Belgia, Belanda, kecuali Swiss. Jika di front Afrika, Jerman dan Italia bersatu untuk menguasai wilayah invasiannya. Lalu bagaimana perang ini akan berakhir? Itu semua setelah mereka berhasil mendarat di Prancis dalam peristiwa D-Day, menguasai pulau Sisilia di selatan Italia, dan juga kekuasaan Jerman makin lama makin dikuasai oleh sekutu. Lalu bagaimana dengan front timur? Front timur juga pertahanannya mundur karena angkatan senjata Jerman tidak bisa menembus musim dingin Rusia. Dan juga kekalahannya, Jerman tak bisa mengambil alih Moskow dan hanya bisa menguasai kota-kota penghasil sumber daya perang seperti Leningrad ataupun Stalingrad. Wah, kalau begitu dari segala arah Jerman mengalami kekalahan dan terkepung oleh sekutu ya? Nah, benar. Maka akhir perang di front Eropa berakhir ketika pengapungan Berlin. Saat Jerman gagal mempertahankan wilayah negaranya dari serangan segala arah sekutu, kekalahan itu membuat diktator Jerman bunuh diri di dalam bunkernya. Lalu bagaimana dengan front Asia? Front Asia belum berakhir sampai Agustus 1945. Walaupun perang di front Eropa sudah berakhir. Wah, Jepang tidak mau menyerang begitu saja ya ketika teman porosnya sudah hancur di front Eropa. Nah benar nih, karena kekalahan bagi Jepang adalah hal yang memalukan, ada istilah bagi mereka, lebih baik mati di medan perang ketimbang hidup dalam kekalahan. Contohnya adalah istilah banzai. Wah, lalu bagaimana kekuasaan Jepang bisa berakhir sampai perang dunia ini selesai? Jepang berakhir ketika Amerika menghancurkan dua kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom. Sampai saat itu, Jepang sepenuhnya menyerah kepada sekutu tanpa isyarat dan perang pun selesai. Nah, kalian semua sudah menonton sebuah video mengenai timeline dari perang. Saya sendiri akan menjelaskan tentang akibat-akibat dari perang. Yang pertama adalah munculnya dua blok besar yaitu superpower. Yang pertama adalah Amerika Serikat, yang kedua adalah Uni Soviet. Lalu apa yang selanjutnya? Yang selanjutnya adalah tentang korban jiwa. Korban jiwa sendiri lebih banyak dari perang dunia pertama, yaitu sebesar 8 juta orang lebih. Dan negara yang memiliki jumlah korban terbanyak adalah negara Uni Soviet dengan jumlah korban sebanyak lebih dari 20 juta orang. Itu termasuk dengan jumlah laki-laki yang berperang dan juga penduduk sipil. Yang ketiga adalah mengenai tentang negara-negara yang membentuk sebuah organisasi militer, perkumpulan seperti kalau di sini seperti ASEAN, tapi di sana seperti adanya NATO atau SEATO. Yang keempat adalah munculnya sebuahnya kelaparan yang sangat besar yang di seluruh dunia. Terus yang kelima adanya tentang negara-negara baru di ASEAN termasuk Indonesia dan Filipina. Yang terakhir yang selanjutnya adalah negara-negara yang seperti Jerman dan juga India membentuk sebuah negara baru atau memecahkan diri seperti Jerman Barat dan Jerman Timur. Kalau di bagian India yaitu India dan Pakistan. Mungkin itu saja.